Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kita doakan mudah-mudahan anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga ayah bunda di rumah masing-masing tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita. Anak-anak di rumah tetap belajar, Bapak Ibu guru pun di rumah tetap mengajar walaupun dengan metode daring ataupun online. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke isi kandungan, mari kita murojaah terlebih dahulu dari ayat 28 sampai akhir 36. Karena Pak Eko kemarin melihat beberapa setoran anak-anak, ada yang belum tepat, ada yang masih salah makhrajnya dan tajwidnya. Maka Pak Eko ingin mengulang dulu. Nanti anak-anak ikuti bacaan seperti yang ada di video ini. Silakan ikuti anak-anak ya. Mari kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Baik anak-anak, kami akan jelaskan mengenai isi kandungan surat Al-Mutaffifin ini dari ayat 28 sampai akhir nanti. Nah, untuk mendapatkan pemahaman yang utuh, kita mengulang sedikit bahwa surat Al-Mutaffifin ini menjelaskan 3 golongan manusia. Yang pertama ada golongan namanya fujjar. Yang kedua ada abror, dan yang ketiga nanti ada al-muqarrabun. Nah, di ayat 28 ini Allah menjelaskan bagaimana ganjaran atau pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Kata Allah dalam ayatnya berfirman, "Innal abrara lafi na'im." Sungguh orang-orang yang berbakti, orang-orang yang taat kepada Allah itu adalah mereka benar-benar berada dalam kenikmatan. Kalau kita lihat kalimatnya, penggunaan kata yang digunakan dalam kalimat ini adalah na'im. Na'im asal katanya nu'umah, artinya soft, comfort, nyaman. Kalau di dunia, nikmat itu terbatas untuk segala sesuatunya. Tapi nanti di surga, nikmat itu Allah akan berikan kepada orang-orang yang berbakti, orang-orang yang taat. Nikmatnya tidak terbatas. Tidak terbatas banyaknya, bahkan tidak terbatas waktunya. Selama-lamanya. Kemudian Allah menceritakan bagian atau sedikit dari nikmat itu. Kata Allah, "Alal araiki yang turun." Nanti orang-orang abror itu mereka berada di atas dipan-dipan. Mereka berada di atas sofa yang cozy, yang nyaman, yang membuat orang merasa tenang, bahagia. Tidak hanya itu, mereka pun sambil menyaksikan
menyaksikan semua nikmat yang Allah berikan di surga. Bahkan nanti di ujungnya Allah akan berikan nikmat paling puncak, yaitu nikmat berjumpa dengan Allah. Kata Allah dalam surat lain, wujuhun yauma idzin nadhirah. Pada hari itu muka orang-orang yang beriman itu mukanya tampak berseri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka bisa menatap Allah secara langsung. Itulah puncak kenikmatan tertinggi bagi seorang penghuni surga nanti. Selanjutnya Allah berfirman, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nah, karena nikmat yang diberikan itu sangat nyaman, sangat membahagiakan, maka terpancar dari wajahnya orang-orang beriman itu, mereka sangat berseri-seri, bergembira, mereka sangat berbinar-binar. Maka dari ayat lain Allah berfirman, wujuhu yawma idzin musfirah, muka mereka pada hari itu dalam keadaan menguning, bercahaya. Dalam ayat lain mustabsyirah. Jadi nikmat yang diberikan di surga itu membuat setiap hamba Allah yang menerima nikmat itu membuat wajahnya berseri-seri, berbinar. Nikmat berikutnya yang Allah berikan setelah tadi mereka berada di atas dipan yang nyaman sambil menyaksikan semua nikmat Allah, bahkan nikmat lain itu bisa menyaksikan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka disiksa oleh Allah. Orang pun bisa menyaksikan itu, dan itu menambah syukur. Terima kasih ya Allah atas nikmat ini sehingga tidak merasakan azab itu. Nah, nikmat berikutnya setelah berada di atas dipan dengan muka yang berseri-seri sambil menyaksikan semua nikmat Allah, yaitu yusqawna min rahiqin makhtum. Nanti mereka dalam keadaan reclining, kemudian dalam keadaan sambil bersandar, bersantai-santai, mereka diberikan minum. Jadi nggak ngambil minum sendiri, mereka diberikan minum langsung. Minumannya dari apa? Nah, ini bagian dari gambaran surga, sedikit bagian saja. Allah ingin menggambarkan dari sisi minumannya, yaitu minumannya dari rahim atau wine atau khamr. Sekarang minuman paling mahal itu di dunia adalah wine, anggur atau khamr. Nah, nanti di surga orang-orang abror ini, al-abror ini akan diberikan minum dari rahim atau dari khamr yang maktum. Maktum itu yang masih tertutup, masih ada sealnya, masih ada segelnya. Dan ini menandakan bahwa minuman ini adalah minuman istimewa. Lalu tidak sampai di situ, Allah memberikan penjelasan detail tentang minuman itu. Minuman yang tadi ada tutupnya, ada sealnya, itu khitamuhu misk. Sealnya itu kalau kita buka itu ada aroma kasturi, ada wangi kasturi. Jadi bisa dibayangkan ketika ada botol, kemudian di atas ada tutup yang seperti kayu itu, ketika dibuka, wanginya sendiri sudah seperti wangi kasturi. Bisa dibayangkan bagaimana minuman di dalamnya. Ini minuman yang diperuntukkan untuk orang-orang abror. Nah, di akhir Allah menjelaskan, dan untuk hal itu mendapatkan minuman tadi, mendapatkan nikmat al-aroik tadi, maka berlomba-lomba lah. Orang-orang yang harusnya mau berlomba-lomba. Lalu Allah menjelaskan lagi tentang minuman tadi. Setelah minumannya ditutup dengan tutup yang wangi kasturi, Allah campur minumannya dengan tasnim. Kata Allah, wa mizajuhu min tasnim. Dan campuran dari minuman tadi, dari rohik tadi adalah tasnim. Tahu kan bahwa tasnim adalah minuman yang sangat istimewa. Minuman yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang istimewa. Allah belum menjelaskan apa itu tasnim. Lalu Allah menjelaskan ayat berikutnya, aina yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim ini adalah mata air. Mata air yang sumbernya bukan dari bawah, tapi sumbernya dari atas. Nah, kalau kita hubungkan dengan zaman sekarang, lihat saja ya. Perusahaan-perusahaan air minum itu mencari sumber mata air itu ke atas gunung. Semakin tinggi sumbernya itu, airnya semakin pure, semakin murni. Nah, nanti di surga itu ada mata air namanya tasnim. Dan tasnim ini sumbernya berasal dari atas. Wallahu alam, dari mana? Dari tempat tinggi. Kemudian yang minuman ini, mata air ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah. Tadi Allah menjelaskan bahwa minuman untuk orang-orang yang abror tadi itu sudah sangat istimewa. Dari minuman rohi kemudian dicampur, campurannya dari tasnim. Tapi itu campuran saja. Tasnimnya sendiri, mata airnya sendiri, itu diperuntukkan untuk orang-orang yang muqarrabun,
mendekatkan diri kepada Allah. Baik anak-anak, saya cukupkan dulu untuk penjelasan surat Al-Mutaffifin. Kita baru sampai di ayat ke-32. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi penjelasan berikutnya. Hari ini tidak ada LK, tapi ada tugas. Tugasnya apa? Tugasnya adalah murojaah surat Al-Infitor dan surat Al-Mutaffifin. Jadi silakan nanti anak-anak murojaah dari sekarang sampai jam 9 nanti. Kalau bisa murojaahnya setiap ba'da sholat. Kita berdoa mudah-mudahan dengan perbanyak baca Al-Quran, Allah akan berikan perlindungan kepada kita. Allah senantiasa berikan kita kesehatan, dan insya Allah kita semua akan terhindar dari wabah yang tengah melanda kita ini. Pada akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.